Mungkin dan ditutup dengan doa. Ya, baik. Sudah jelas semua ya? Ya, silahkan. Ya, silakan Bapak. Nama, asal daerah mungkin dan tinggal di mana sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih, sangat luar biasa siraman pada sholat zuhur ini. Saya nama Sukrin dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari uraian tadi ada dua hal yang saya tanyakan Pak Kiai. Ketika kita berjanji bahwa kita manusia sekarang sudah tidak lagi percaya kepada kata-kata insya Allah itu. Apakah ini adalah kesombongan yang luar biasa atau gimana? Jangan bilang insya Allah, datang. Ya. Nah, ini pakai satu. Kemudian yang kedua, barangkali ada makna Qur'ani atau makna apa tadi, penegasan Allah dua kali dalam surat itu tadi mengatakan itu bahwa ada kesusahan pasti ada terbentang ke apa tadi itu ada dua kali itu tadi, mungkin ada makna yang terselip, makna Qur'ani atau makna apa, kenapa Allah menegaskan dua kali dalam hal ini. Terima kasih Pak Kiai, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ada lagi mungkin. Iya, Pak. Nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojali, asal saya dari Madura. Ada satu pertanyaan saya di sini adalah kalimat la tahjan. Dan janganlah kamu bersedih. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, saya pribadi atau mungkin kawan-kawan sering bersedih, Pak. Bahkan kala kita suka putus asa. Kapan pertolongan itu datang kepada kita? Nah, untuk menyikapi semua ini, agar kita tidak bersedih dan jangan putus asa, sehingga kita bisa sabar, mohon dari kalimat la tahjan ini Pak, diberikan kami pencerahan yang lebih mendetail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada nggak? Ya. Untuk ibu mungkin. Ya, silakan nama dan dari mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Faiza dari Jayapura, Papua. Alhamdulillah, saya masuk ke sini, tausiah dari Pak Ustadz sangat mengena di hati saya. Karena apa yang Pak Ustadz sampaikan, yang saya sekarang alami. Alhamdulillah, memang benar, di balik kesusahan ada kemudahan, di balik kesakitan ada kesembuhan, dan itu yang saya sekarang alami dan rasakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah. Dia apa yang saya minta satu dikasih 10 sama Allah, bahkan lebih. Saya minta A dijawab Allah sampai Z. Allahu Akbar. Saya minta kesembuhan dengan cara non medis. Allah berikan petunjuknya. Allahu Akbar. Memang benar Allah akan menjanjikan kemudahan bagi kita. Tapi Allah menyuruh kita untuk bersabar. Bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan semua itu.
Kenapa Allah menyuruh kita untuk bersabar? Agar sujud kita lebih lama, agar kita lebih menangis mengingat kebesaran Allah. Karena Allah ingin kita mencintai Allah dengan cara kita. Allah ingin menguji kita agar kita lebih sering mengucap nama Allah dan nama kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika pada saat saya sakit dan saya dalam kesusahan, saya begitu tekun, alhamdulillah, untuk menjalankan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Dan alhamdulillah pada saat proses saya untuk sembuh ini, bagaimana cara saya untuk menjaga keistiqomahan saya untuk tetap lebih tingkat lagi ibadah saya pada saat saya sakit ataupun susah. Demikian pertanyaan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup ya. Baik, terima kasih pada Pak Sukrin dari Bima Nusa Tenggara Barat, Pak Rojali dari Madura, dan juga Ibu Faiza dari Papua ya, Jayapura. Pertanyaan yang pertama, Pak Sukrin dari Bima Nusa Tenggara Barat, saat kita mendengar orang berjanji mengucapkan insya Allah, kita harus senantiasa husnuzon, baik sangka. Al-insan sir wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku, akulah yang tahu tentang rahasianya. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Allah tahu persis apa yang terlintas di hati. Jadi jika ada orang yang mengucapkan pada kita atau kita ketika mengucapkan insya Allah, Allah tahu persis kalimat tersebut hanya sekedar diucapkan, tidak dibarengi dengan suatu azam, tekad, keinginan, keserasian dengan nuansa hatinya. Untuk itu khususnya ketika kita mensikapi orang yang mengucapkan insya Allah pada kita, maka kita harus berbaik sangka. Insya Allah saya datang. Jangan pakai insya Allah, jangan-jangan insya Allahnya cuma, nggak boleh. Yang tahu urusan daleman hanya Allah. Ketika kita menyangkal ataupun meragukan ataupun seolah ingin memberikan sebuah pendekatan, ini jangan insya Allah doang nih, nanti cuma basa-basi lagi insya Allahnya. Nah di situ kita telah seolah sudah tidak tepat menyikapi. Harusnya tetap kalau orang sudah mengatakan insya Allah saya hadir, alhamdulillah, insya Allah, amin. Mudah-mudahan jika dikehendaki Allah terwujud, sudah. Artinya tidak boleh lagi dikomentari dengan kekhawatiran ataupun pembetulan. Memang sudah demikian. Ya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
Dan segala sesuatu itu nggak bisa terwujud kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada yang mengucapkan insya Allah, alhamdulillah, insya Allah, amin, udah. Dan kita kalau mengucapkan insya Allah, Allah Maha tahu. Serius saja, insya Allah saya datang. Kemudian dibalikin oleh teman kita, saudara kita, sahabat kita. Jangan insya Allah doang nih, ntar insya Allah. Udah, nggak usah didebat lagi. Ya, harus baik sangka. Kemudian makna terkait dengan inna ma'al usri yusra sampai 2 kali. Makna yang terdalamnya apa? Tadi sudah salah satunya bahwasannya Allah tidak akan menguji melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menyukai, menginginkan sesuatu, itu buruk loh untukmu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, kamu nggak tahu sih. Allah Al-Hakam Al-Adil, Maha bijaksana, Maha adil. Allah tahu persis wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita ini lemah. Kita ini hamba. Kita ini hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Kalaupun kita bisa berdaya, diberdayakan oleh Allah. Kita bisa ibadah, bisa takbir, bisa beranjak ke Masjid Istiqlal yang sama kita cintai ini. Bergerak kita, bisa wudhu, bisa sholat berjamaah. Yang kasih semua ini siapa? Allah. Kita jalani hidup dan kehidupan yang beri ini siapa? Allah. Terus ada persoalan. Allah juga. Artinya ketika tidak ada persoalan saja kita sudah dikasih modal untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan Rahman Rahim Allah. Makanya ada sebuah kata-kata indah dari Nabi Daud alaihi salam. Ya Allah, bagaimana aku memujimu, memohon kepadamu dengan sesungguhnya saat aku memuji saja. Sebelum aku mengucapkan pujian, kau telah beri modal aku untuk jantung masih berdetak, ruh masih dalam tubuh ini. Sehingga ketika lisan mengucapkan Alhamdulillah, kita bisa memuji. Bisa enggak kalau Allah enggak kasih modal umur? Bisa enggak kalau lisan kita ini kaku? Jadi kita muji Allah saja, yang kasih bisa muji siapa? Allah. Sudah otomatis di balik kesulitan terbentang kemudian sampai 2 kali. Kamu mudah saja sudah kuberi. Ketika sulit pun otomatis akan kuberi. Nah, untuk itu maka makna Qur'aninya sungguh teramat sangat banyak jika kita senantiasa pautkan, maka Allah Subhanahu wa taala bayangkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat keburukan timpal 1.
Berbuat baik 10, berbuat buruk. Niat berbuat baik saja Allah tahu sudah dicatat. Tapi niat buruk nggak jadi, nggak dicatat. Begitupun ketika Allah tahu bahwa kita sebagai hamba Abdullah, maka apapun ujian dari Allah, dan memang Allah takdirkan hidup dan kehidupan ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan agar diketahui siapa yang paling baik amalnya. Ya, untuk itu maka diberikan sebuah ujian-ujian kehidupan. Bahkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira begitu saja didiamkan, aku iman, wa hum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Diberikan ujian, Allah berikan 2 kali lipat, pasti ada jalan keluarnya. Inna wa'dallahi haq, janji Allah benar. Karena kita memang gak punya apa-apa hamba. Otomatis ketika beraktivitas belum ada persoalan, sudah diberi, apalagi sudah ada persoalan, Allah bentangkan 2 kali lipat jalan keluarnya. Nah, karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ketahuilah ketika Allah berikan sebuah kelapangan, sehat walafiat, kemudahan-kemudahan, itu anugerah. Dan ketika Allah berikan kesempitan, sakit, sulit, terhimpit, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi demikian Pak Sukri, dan nanti pertanyaan Pak Sukri ini terkait juga dengan Pak Rojali yang dari Madura, bahwa kalimat la tahzan pertolongan Allah ini bagaimana agar tidak bersedih, ya. Kemudian agar tidak putus asa. Ingat, wala tai'asu min rauhillah. Pertanyaan kedua ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh. Innahu yasmin rauhillah ilal qaumil kafirin. Yang layak pantas putus asa orang yang kufur, ingkar pada Allah. Agar kita tidak bersedih, maka yang pertama saya kasih rumus 3 ya. Agar tidak bersedih, apapun masalahnya, masalah ini kan muter-muter aja nih Pak ya. 3K kalau istilah saya, keuangan, kesehatan, keharmonisan. Ada orang keuangannya lagi bagus, kesehatannya lagi bagus, diuji keharmonisan rumah tangganya. Keharmonisan rumah tangganya bagus, keuangannya bagus, diuji kesehatannya, sakit-sakitan. Kesehatannya bagus, keharmonisannya bagus, keuangan. Betul nggak? Karenanya agar kita senantiasa tetap nyaman lahir batin dalam menyikapi aneka persoalan hidup dan kehidupan, rumusnya yang pertama adalah kita harus senantiasa husnuzon, baik sangka pada Allah. Pantang, kok gini-gini amat ya, jangan. Baik sangka. Ketika kita baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala, percayalah Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Sudah doa panjang lebar, sudah ikhtiar, kok belum ya? Allah masih rindu dengan doa-doa kita. Tuh tadi Ibu Faizah
Luar biasa, minta A diberinya sampai Z. Insya Allah, luar biasa ya. Asik. Nah, ketika kita mengeluh, apalagi ya seolah-olah ya Allah gini-gini amat, saya udah, kok berat ya. Jangan, ketika kita ngomong kok berat ya, seolah-olah Allah nggak adil dong. Udah di-stylin, udah disedengin. Guru yang arif bijaksana tidak mungkin menguji muridnya melebihi kapasitas muridnya. SD, ujian SD, SMP, SMA, apalagi Allah Maha Adil, Maha Rahman, Maha Bijaksana. Baik sangka, alhamdulillah diuji seperti ini, saya bisa, insya Allah. Yang dengannya menjadi sebuah lahan ujian agar hamba lebih takarub mendekat. Yang kedua, maka rumusnya agar tidak bersedih, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah akan diberikan mudah terbentang luas jalan aneka problematika hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang enggak diduga. Yakin enggak? Jangan berubah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang mantap bertawakal pada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Tadi Bapak bertanya, ada lagi, wa may yattaqillah, siapa yang takwa pada Allah diberikan jalan sulitnya jadi mudah tuh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta, suka orang yang berbuat kebaikan. Oh, banyak janji-janji Allah. Jangan sekali-kali berubah. Ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita harus yakin pula bahwasanya ketika kita berdoa mohon pada Allah, maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya dikabulkan. Yakin, jangan berubah. Terus. Kita mau orang aja yakin yang sudah amat sangat luar biasa, percaya kita, jangan berubah. Yang ketiga, nih, agar tidak sedih, kuncinya ridho. Saya sering mengulang-ulang, apa beda ridho sama ikhlas? Ridho menerima, ikhlas melaksanakan ataupun memberi. Ada ikhlas terkait hablum minallah, ada ikhlas terkait hablum minannas. Saya sudah zikir saya sudah salawat, saya sudah puasa, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, kok belum ya? Nah, sikap kita apapun keadaannya setelah melakukan segala upaya, apapun hasilnya, ridho. Jadi ridho menerima. Kepada makhluk, kepada manusia, saya sudah bantu dia, saya sudah tolong dia, padahal lagi sulit dulu saya lakukan action kan. Nggak taunya sekarang gitu sama saya. Berarti nggak ridho. Lapang, menerima. Ya, nanti kunci berikutnya sebetulnya ma'rifatullah. La ilaha illallah, la fa'al illallah, la fa'ila illallah, la hayya illallah, la mawjud illallah. Tiada sesembahan selain Allah, tiada yang berbuat selain Allah, tiada yang menghidupkan segala sesuatu Allah, tiada yang mewujudkan selain Allah. Jadi kalau hakikatnya Allah. Kalau dari ridho lapang. Faman radhiyalahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah ridho. Jadi
nonsen, bohong. Saya sih cuma ngarepin ridho Allah, tapi nggak ridho atas takdirnya. Jauh dari keridoannya, lapang. Ya Pak ya. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah kita zikir jadi efektif. Zikirnya, istighfarnya, istighfar lagi hati kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hamba baru diuji seperti ini aja sudah mengeluh, seolah-olah tidak yakin, seolah-olah mengatakan ini tidak tepat. Kok satu belum selesai datang lagi, seolah hamba protes. Ya Allah, memang aku hamba harus cocok, harus sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Bukan Sang Pencipta yang harus cocok dengan kita. Ampun ya Allah, banyak sifat-sifat batin saya nggak tepat. Astagfirullahaladzim, tuh enak. Ya Allah, saya jadi buruk sangka. Astagfirullahaladzim. Baik sangka. Ya Allah, saya kurang ridho. Astagfirullah. Itunya dulu, dalemannya. Ya. Ini karena waktu ya. Saya jawab lebih cepat lagi. Saya kaitkan dengan pertanyaan Ibu Faiza dari Papua. Alhamdulillah ya. Ibu sudah sampai tahap ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Percaya deh, amalkan ini, lakukan ini, itu baru ilmu yakin. Dijalankan, mulai. Ya, saya lihat dia benar kan. Kemudian dirasakan langsung, tuh, hakul yakin. Betul, ternyata yang saya pinta, ya Allah, tuh. Ya, kalau bisa beramal itu sampai hakul yakin. Saya kasih contoh nih, perumpamaan. Ada orang lewat, kayaknya ada orang ya, iya, itu baru kayaknya, betul kok, tuh orang itu kayaknya tetangga sebelah ya, pasti nggak tetangga sebelah, belum tentu kan, kemudian bersuara lagi, oh iya kayaknya persis tuh, lihat buka pintunya, oh bener tuh yakin, bukan cuma praduga, tahu, persepsi, yakin, lihat. Karenanya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai yakin. Mantap. Ya Allah. Nah, agar nggak bersedih lagi nih Pak ya. Nyambung ya agar tetap istiqomah. Sebagai penutup mengingat waktu, bahasan daripada kitab La Tahzan innamal usri yusra fa innamal usri yusra innamal usri yusra ini dibalik kesukaran terbentang jalan kemudahan, maka kita harus senantiasa, istilah saya ini mohon maaf agar mempermudah saja dalam hidup ini, bawalah istri, I-nya istighfar, S-nya syukur, T-nya tawakal, R-nya ridho, I-nya istiqomah. Prakteknya bagaimana? Tiada hari tanpa istighfar. Perbanyak astagfirullahaladzim. 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 Jangan kosong. Ya Allah, ampuni dosa-dosa lahir batin yang hamba sengaja, tidak hamba sengaja, besar kecil. Ya Allah, banyak dosa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam alaihissalam jumpa dengan Siti Hawa. Apa sih? Rabbana zalamna, mengakui anfusana wa illam taghfir lana, mohon ampun, mohon rahmat, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus gak masuk akal secara logika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dengan istighfar dibentangkan jalan lapang. Yang kedua, perbanyak syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikala lapang, syukur biasa. Lagi sempit, alhamdulillah ya Allah. Ingat yang masih kita miliki, alhamdulillah.
Mana ada yang jual pabrik iman, iman masih melekat dalam kolbu. Alhamdulillah, mana ada orang yang mau kasih jantung kita. Oh, mana ada mata masih nikmat. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, masih bisa ruku, alhamdulillah. Tuh, adem lagi. T-nya tawakal, perbanyak, serahin kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dah serahin, gak ada daya kita main. R-nya ridho, perbanyak tuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, I-nya istiqomah, agar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus senantiasa menjadikan hari-hari yang kita lalui bahwa istighfar, bahwa syukur, bahwa tawakal, bahwa ridho. Insya Allah yang dengannya akan menjadi istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam Islam. Kok nggak ada sabar ya? Insya Allah orang yang banyak istighfar, banyak syukur, banyak tawakal, dia ridho, otomatis sabar. Orang yang nggak istiqomah nggak sabaran sih. Orang yang nggak istiqomah nggak nyerahin lagi ke Allah sih. Orang yang nggak istiqomah, wah dia marah-marah karena remnya ngeblong, nggak banyak istighfar sih. Bagaimana mau istiqomah? Dia nggak pandai bersyukur sih. Dengan selalu istighfar, syukur, tawakal, ridho, insya Allah bisa istiqomah. Akhirnya jadilah seperti mata uang. Dari istighfar, syukur, tawakal, ridho, dia akan dapat juga sabar, istiqomah, baru bingkai semua itu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Agar istiqomah, ibu amalkan doa surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah senantiasa pada kami min ladunka rahmah, rahmat kasih sayang dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Kalau dalam rahmat Allah, dalam bimbingan Allah, insya Allah istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua ya Allah dari sisimu, dan jadikan senantiasa segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian zuhur pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup
pengajian hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa keputusan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.